الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين عليه أفضل الصلاة والسلام وأتم التسليمات فصل وسلم وبارك على نبي محمد بن عبد الله صلوات الله ربي وسلام عليه وعلى آله المطهرين وعلى أصحابه الكرام وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا. Taib, ala kulli hal yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama kehadrat Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzah, sang penguasa. Siapa yang jawab? Oh, kelahiran, ya betul. Ya udah satu doang, kelahiran. Betul. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekarang banyak diperingati oleh kaum muslimin. Apa yang disebut dengan Maulid. Ya, paling seneng kalau dengar nama Maulid karena ada nasi bungkus dan nasi kuning. Naam. Di dalam bulan Rabiul Awal ini yang banyak kaum muslimin di negeri ini, negeri yang kita cintai, cuman taunya bulan Rabiul Awal adalah hari kelahiran Rasul. Ada dua kejadian. Antum enggak boleh. Sudah dapat bocoran tadi soalnya. Pasukan gajah. Pasukan gajah bukan. Ah, betul. Minta sama Pak Nur nanti hadiahnya. Betul. Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, salah Bu. Tadi sudah itu. Betul. Ya, dua. Nanti minta Pak Nur semua. Berarti 4 Pak hadiahnya Pak. Ya. 1, 2, 3, 4 itu Pak. Baik, ala kulli hal, ikhwatal iman rahmani Allah wa iyyakum, pada bulan Rabiul Awal ini ternyata ada kejadian yang istimewa. Kejadian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Maulidur Rasul, hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari kelahiran ini tidak untuk dijadikan satu bentuk perayaan atau euforia, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya melarang ucapan ini ditujukan kepada sahabat, tapi sesungguhnya konteks ini adalah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jejak yang telah beliau ajarkan kepada sahabatnya, kemudian diturunkan kepada para murid wa atba'ut tabi'in, menurunkan Rasulullah ar-Rasul dan seluruh para anbiya dan para rasul ini, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk dijadikan sebagai qudwah, sebagai panutan. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah, oleh Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian menjadikan selainnya untuk kalian jadikan sebagai wali. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an yang mulia ini memerintahkan kepada kita
sebagai hambanya, sebagai hamba Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah dan jangan kalian mengikuti yang selainnya untuk kalian jadikan sebagai wali. Kemudian dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah. Kita cinta enggak sama Allah? Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ayat ini mengatakan, katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah. Yang kedua Allah nyatakan, ikutilah Rasulnya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi orang yang mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya, dia dicintai Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini hidup di dunia ini sudah terlalu banyak dosa. Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi ini Allah berfirman, Allah nyatakan, wahai hambaku, sesungguhnya kalian siang dan malam itu melakukan kesalahan dan dosa kepadaku, maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Sudah divonis kita ini manusia tempatnya melakukan kesalahan dan dosa. Dalam hadits yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu ibn Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabin. Seluruh anak Adam ini melakukan kesalahan, dosa kepada Allah, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ataupun dosa kepada Allah yaitu orang-orang yang bertaubat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia yang kita cintai. Banyak di antara kita ini yang tidak mengetahui. Kita cuma tahunya bulan Rabiul Awal adalah hari kelahiran Rasulullah. Apa acara yang dilakukan? Acaranya yaitu kita makan-makan. Ya, itu aja yang diketahui oleh kaum muslimin. Bahwasanya bulan Rabiul Awal adalah bulannya untuk kita makan-makan. Nah, tanpa mengetahui, tanpa kita mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara kaum muslimin ini yang tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memiliki hati yang sangat lembut. Hatinya lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering menangis. Dapat nggak kita pelajaran di sekolah bahwasanya Rasulullah sering menangis? Nggak pernah. Saya dari TK sampai saya tua nggak pernah tahu. Dikasih pelajaran sama guru-guru di sekolah itu, Rasulullah sering menangis, nggak ada. Sejarahnya dicoret, dihapus. Ternyata ada beberapa riwayat hadis, ya, ada beberapa riwayat hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dalam kebiasaannya ketika sholat malam beliau menangis, ketika mengingat umatnya beliau menangis. Ya, banyak beberapa riwayat menyebutkan Rasulullah sering menangis, tapi kita nggak pernah dengar. Mungkin baru pertama kali seumur hidup kita dari lahir sampai sekarang, mungkin baru hari ini kita mendengar, ya, sebagian dari kita. Rawahu Ibnu Hibban, rawahu Abu Syekh wa Ibnu Hibban bin Abi Rabah, qala ji'tu ana wa Umar ila Aisyah radhiyallahu anha, fasa'alahu Umar Aisyah, akhbirna bima a'jabaki bima ra'aiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala fabakat. Dari riwayatnya Abu Syekh wa Ibnu Hibban dari hadisnya Atha ibn Abi Rabah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bersama Umar kerabatnya Aisyah, aku mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunya kaum mukminin.
Umar berkata kepada Aisyah, beritahukanlah kepada kami tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling engkau kagumi. Ketika ditanya pertanyaan ini, tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha dia menangis. Luar biasa. Pengen saya punya istri seperti itu. Ya, ketika ditanya suaminya, bagaimana suamimu? Oh, nangis istrinya. Ya. Jarang istri-istri yang menangisi suaminya. Yang ada malah ditertawain suaminya. Naam. Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Umar radhiyallahu anhu, beritahukanlah kepada kami tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling engkau kagumi. Ternyata ditanya pertanyaan ini Aisyah menangis. Qala fabakat thumma qalat kana laylatan 'indi. Thumma qala ya Aisyah da'ni ata'abbadu li rabbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu malam dia bermalam di rumah Aisyah. Rasulullah bergilir tiap malam kepada istri-istrinya. Pas di rumahnya Aisyah di malam hari itu Rasulullah ternyata hendak menegakkan salat malam di permulaan malam. Aisyah radhiyallahu anha mencoba untuk mendekati suaminya, untuk bercengkrama, untuk bercumbu dengan suaminya. Tapi Rasulullah melarang. Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, da'ni ata'abbadu li Rabbi." Wahai Aisyah, stop. Jangan ganggu aku, kata Rasulullah. Karena aku ingin beribadah kepada Rabbku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah sebagai seorang istri mencoba untuk merayu suaminya, "Ya Rasulullah, inni uhibbu fi qurbik la'allaka ma yusirruka minni." Wahai Rasulullah, aku senang berada di sisimu ya Rasulullah. Mungkin ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku ya Rasulullah. Lalu diperhatikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sedang melaksanakan salat malam di hari itu. Qalat kana yusalli thumma baka hatta balla lihyatu thumma baka hatta balla thiyabuhu thumma baka hatta ballat at-turab. Kata Aisyah radhiyallahu anha, diperhatikan Rasulullah ketika sholat malam di malam hari itu, diperhatikan terus oleh Aisyah. Beliau sholat sambil menangis, mencucurkan air matanya sampai basah jenggotnya. Beliau terus menangis sampai basah bajunya, dan beliau terus menangis sampai basah tanah yang ada di bawahnya. Wa ma zala yabki hatta ja'ahu Bilal liyu'adzina li salatil fajr. Dan beliau terus menangis sepanjang malam sampai datang Bilal untuk mengumandangkan azan waktu salat subuh, azan yang pertama. Wa ma zala yabki sallallahu alaihi wasallam, dan beliau terus menangis sampai datang azan subuh, beliau menangis. Selesai salat ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa baginda melakukan ini semua? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala an akuna 'abdan syakura?" Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Afala an akuna 'abdan syakura? Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur kepada Allah dengan cara dia salat malam, sepanjang malam beliau menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan kejadian apa yang menimpa diri beliau sallallahu alaihi wasallam di malam hari itu. Laqad unzilat ilayya hadhihi al-laila ayatun wailun liman qara'aha wa lam yatadabbaruha. Beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya di malam hari ini telah turun kepadaku beberapa ayat, sungguh celaka, binasa bagi orang-orang
yang dia membaca ayat-ayat Allah dan dia tidak pernah mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Thumma tala qaulillahi tabaraka wa ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Beliau membacakan ayat yang turun kepada beliau di malam hari itu. Sesungguhnya di balik penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi barang siapa yang mau berfikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini yang turun kepada beliau di malam hari itu, beliau menangis sepanjang malam. Hatta balla lihyatu wa hatta balla thiyabu wa hatta ballatit turab. Beliau menangis sepanjang malam sampai basah jenggotnya, sampai basah bajunya, sampai basah tanah yang ada di bawahnya. Sallallahu alaihi wasallam makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia mulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan predikat yang beliau sandang sedemikian rupa, tetap beliau adalah sebagai seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih ada rasa sisi kemanusiaan. Beliau menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Menangis ketika turun ayat kepada beliau di malam hari itu. Kenapa? Karena ayat ini menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Silih bergantinya di balik penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam. Di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi barang siapa yang mau berfikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang hidup di dunia, kita melihat matahari terbit, matahari tenggelam, melihat pemandangan yang indah, melihat Allah menurunkan hujan, menumbuhkan, Allah menurunkan rezeki dari atas langit, kemudian mengeluarkan rezeki dari dalam bumi. Allah mengatur segala urusan, pemandangan yang indah. Tapi hati kita tidak pernah tersentuh dan kita tidak pernah menangis. Pandangnya dengan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis sepanjang malam ketika turun ayat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan, walihada yaqul al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma, ra'a alaihi ashabihi mujtami'ina fa qala haula'i yadfanuna rajula. Diriwayatkan dari hadisnya Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dari kejauhan sahabatnya sedang berkumpul. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang sedang mereka lakukan di sana? Lalu dikatakan oleh para sahabat, mereka ya Rasulullah berkumpul sedang mengebumikan jenazah. فقال البراء فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت حتى أنظر ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. Kata Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, ketika diberitahu bahwasanya sahabat sedang mengebumikan jenazah, Rasulullah beranjak bangkit dari tempat duduknya. Beliau menuju kerumunan para sahabat untuk ikut bergabung bersama sahabat untuk menguburkan jenazah. Kata Bara' ibn Azib, aku ikuti dari belakang. Aku ingin tahu apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sudah sampai di kuburan di mana jenazah sedang dilakukan prosesi pemakaman, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersimpuh dengan lututnya. Beliau terduduk, kemudian pecah tangisan air mata beliau dan derai air mata beliau membasahi tanah yang ada di bawahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabatnya, Covid yang ada di negeri ini sudah ribuan yang dari mana, atau mungkin ada tetangga atau teman saudara kita yang ada di tempat lain tertimpa dengan Covid, mereka meninggal dunia. Orang ketika diberitahu kabar duka telah meninggal dunia,
innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah waktunya maktub. Ya. Seakan-akan tidak ada ibrah, tidak ada pelajaran sama sekali. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat jenazah beliau menangis. Dan para a'immatus salaf disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wal Akhirah, kebiasaan dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa rahimah. Seorang Amirul Mukminin ini kalau di zaman kita seorang presiden. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin kepala negara, dia memiliki kebiasaan mengumpulkan para ulama di kediamannya. Lihatlah, penguasa zaman dahulu, zamannya para imamatus salaf, kebiasaannya mengumpulkan para ulama. Mengumpulkan para ulama di rumahnya bukan untuk makan-makan, untuk mereka bersenang-senang. Tapi Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa rahimah, beliau memiliki kebiasaan meminta kepada para ulama untuk saling mudzakarah, untuk saling mengingatkan tentang perkara kematian, tentang azab kubur, tentang azab di hari yaumil qiyamah, tentang azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka saling mengingatkan tentang perkara azab, tentang kematian, tentang azab kubur, tentang azab di yaumil qiyamah, maka menangislah Amirul Mukminin, maka menangislah seluruh ulama yang hadir di rumahnya ketika itu, seakan-akan di hadapan mereka terbujur atau terbentang sebuah jenazah. Nikmat. Kalau orang ini bisa mengingat kematian, sungguh nikmatnya luar biasa. Apalagi hidup di tempat seperti ini, ya, terus terang ini tempat ada kebaikannya, bukan tidak ada. Ini tempat, wah ini dari sisi ekonomi capek lah kita. Memang dunia ini ya seperti ini. Tapi kalau orang punya sisi nazariyah, sudut pandangnya di hatinya, sesungguhnya tempat-tempat seperti ini tempat yang sangat nikmat untuk beribadah, untuk dia bermudzakarah, bermuhasabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak disibukkan dengan dunia. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia, di detik-detik di hari Senin di tahun 11 Hijriah, di bulan Rabiul Awal, di antara wasiat Rasulullah kepada para sahabatnya, sahabat ketika itu Rasulullah nyawanya, Rasulullah sempat naik ke mimbarnya. Di antara yang disampaikan para sahabatnya, wasiat ini untuk kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, beliau bersabda, "Mal faqra akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tuftahu ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuna min qablikum fatuhlikakum kama ahlakathum." Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Rasulullah memberikan wasiat kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas diri kalian, kata Rasulullah. Rasulullah nggak merasa khawatir kepada umatnya miskin, beliau nggak takut. Akhsha alaikum, saya tidak mengkhawatirkan kemiskinan atas dirimu, kata Rasulullah. Akan tetapi yang aku khawatirkan, kata Rasulullah, ketika dibuka pintu dunia kepada kalian, fatuftahud dunya, ketika dibuka pintu dunia di hadapan kalian, fatanafasuha kama tanafasuna min qablikum, ketika pintu dunia ini dibuka oleh Allah, maka pernah tinggal di pedesaan yang jauh dari perkotaan, di situ sebetulnya ada bentuk kenikmatan dari sisi ruhiyah, ya. Kita tidak memandang dari sisi duniawiyah. Kalau duniawiyah, orang yang biasa di kota, di Depok, suruh ke sini pusing kepalanya. Ya, yang orang Jakarta suruh tinggal di sini pusing dia. Aduh, nggak ada kerjaan ini. Kerja apa kita? Tapi dari mata batin kita,
Orang yang hidup di kampung seperti ini itu ada kenikmatan, ada ketentraman, ada ketenangan sebetulnya. Dia bisa beribadah kepada Allah dengan tenang. Ya. Allahu anhu melewati kuburan, tiba-tiba beliau menangis. Beliau menangis, ditanya oleh para sahabatnya, "Wahai Amirul Mukminin, atadhkurul jannah awin nar atau tadhkuru hadza?" Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau mengingat surga dan neraka atau engkau mengingat ini, mengingat kuburan? Maka Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal qabra awwalu manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aysara minhu, wa man lam yanjahu minhu fama ba'dahu." Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu mandara qat illa wal qabru afda'u minhu." Kata Utsman radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kuburan itu merupakan tempat tinggal pertama bagi seorang hamba untuk menuju negeri akhirat. Barang siapa yang dia selamat dari siksa kubur, maka selepasnya aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan. Bukan berarti bahwasanya di kuburan itu banyak kuntilanak, di kuburan itu banyak setan bergentayangan, enggak ada. Orang mati tetap mati dalam kuburannya, enggak bakal bisa keluar. Ya, itu cuman mitos, cuman gambaran bahwasanya kuburan itu tempat yang menyeramnya pemandangan yang ada di dalam. Ya. Tidak ada athar, tidak ada sesuatu yang menyentuh. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan resep kepada kita. Resep supaya kita ini tidak terlalu sibuk dengan perkara dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, apa kemudian terus dicomot gitu diambil sama yang di kuburan? Nggak mungkin. Jadi ini mohon maaf ya, tidak menyinggung siapapun. Kalau ada yang tersinggung ya mohon dimaafkan. Jangan jadi orang suka pemarah ya. Saya aja nggak pernah marah. Jadi saya mau mengajak kita berpikir secara logis, pakai akal, pakai otak. Kita ini memakai sudut pandang yang pakai otak yang sehat lah, yang cerdas. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, berziarahlah kalian ke kuburan. Dulu Rasulullah pernah melarang. Di mana? Ketika di Mekah. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur, ala tazuruha, fa innahu tudzakkirul maut atau tudzakkirul akhirah." Dahulu kata Rasulullah, dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Di mana itu? Ketika di Mekah. Tapi ketika di Madinah, Rasulullah memerintahkan sahabatnya, silahkan kalian berziarah kubur, boleh. Udah nggak dilarang lagi. Dulu sempat dilarang. Ketika di Mekah sempat dilarang. Kenapa? Jadi di sini ada illah, ada alasannya kenapa sempat dilarang, kemudian diperbolehkan. Kenapa? Ketika di Mekah dianggap bahwasanya imannya sahabat itu masih labil. Ya, imannya tidak sekokoh ketika di Madinah, ketika sudah berhijrah. Ketika sudah berhijrah, ketika di Madinah, imannya mereka sudah kuat, tauhidnya mereka sudah mantap. Maka Rasulullah mempersilahkan, silahkan kalian berziarah kubur. Dulu aku sempat melarang, sekarang silahkan, nggak apa-apa, boleh. Kenapa? Karena imannya, tauhidnya sudah kokoh. Apa alasannya kata Rasulullah? Karena dengan berziarah kubur dapat mengingatkan kematian kalian atau dapat mengingatkan akhirat kalian, kata Rasulullah SAW. Poinnya di situ. Ya, poinnya ziarah kubur itu di situ. Berziarah kubur itu untuk kita merenung bahwasanya kita bakal mati, kita bakal menyusul. Karena doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita berziarah ke kuburan, kita mengucapkan salam kepada para penghuni kubur. Ya, fa inna lahikun, sesungguhnya kami semua ini akan menyusul kalian. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Ya, wahai penghuni kubur, kita ucapkan salam. Ya, kemudian
kita ini bakal menyusul kalian. Itu doa yang diajarkan ya. Kita semua bakal menyusul kematian yang kita nggak tahu kapan tanggalnya yang akan dilakukan oleh malaikatul maut. Yang jelas kita bakal menyusul. Nah, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, silahkan kalian berziarah kubur, karena dengan berziarah kubur itu dapat mengingatkan kematian kalian, dapat mengingatkan negeri akhirat kalian. Nah, jadi ikhwatul iman rahmani Allah wa iyyakum, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau di dalam kesehariannya yang kita ini di bulan Rabiul Awal ini yang kita ingat cuman euforia, cuman perayaan, sehingga dijadikan hari libur nasional oleh pemerintah kita. Ya, libur nasional dan libur panjang, walhamdulillah tadi puncak sepi. Nah, kenapa? Karena ada Maulid Rasul. Mungkin orang pada sibuk dengan Maulid Rasul di rumahnya masing-masing sehingga nggak ada yang ke puncak, sehingga puncak tadi sepi. Walhamdulillah. Ya, ini berarti ada hikmahnya. Dengan Maulid Rasul ini mereka sibuk di rumahnya masing-masing, nggak ada yang keliaran di jalanan. Taib, ala kulli hal. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lainnya disebutkan dalam Sahih Muslim min hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qawlu Ibrahim alaihi salatu wassalam man tabi'ani fa innahum minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Wa qara'a qawlu Isa alaihi salatu wassalam in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam Sahih Muslim dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ucapan Nabi Ibrahim yang dalam Al-Qur'an. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk. Qaul Ibrahim alaihi salatu wassalam, man tabi'ani fa innahum minni, faman 'asani fa innaka ghafurur rahim. Kalau mereka mau mengikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka bagian dari golonganku. Kalau mereka memaksiati aku, maka engkau sesungguhnya adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian membaca ucapan Nabi Isa dalam Al-Qur'an, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk. Kalau engkau ya Allah mau mengazab mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-Mu. Kalau engkau mau mengampuni dosa-dosa mereka, sesungguhnya engkau adalah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Membaca dua ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menangis. Beliau menangis dan terus menangis sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ya Jibril, idhhab ila Muhammad was'alhu lima yubkihi wa qur rabbuka a'lamu minhum. Allah Subhanahu wa taala sampai memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril, katakan kepada Muhammad kenapa dia menangis. Katakan kepada dirinya bahwasanya Allah yang mengetahui tentang keadaan umatnya daripada dirinya. Turun malaikat Jibril menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, lima yubkika wa rabbuka a'lamu minka. Ya Muhammad, kenapa engkau menangis? Sesungguhnya Allah itu lebih mengetahui umatmu daripada dirimu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis beliau mengatakan, ummati ummati, umatku umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangisi umatnya. Beliau mengatakan ummati ummati, umatku umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabki ala ummatihi, tabki khaufan min adzabillah wa nahnu la nabki ala anfusina. Beliau sallallahu alaihi wasallam menangisi umatnya, takut umatnya kelak di yaumil qiyamah akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam menangisi umatnya, mengkhawatirkan keadaan umatnya, sedangkan kita pribadi kita tidak pernah mengkhawatirkan tentang keadaan diri kita.
Yaumil Qiyamah ini adalah hari yang sangat dahsyat. Jadi kalau kita ini mau merenungi tentang bahwasanya fase perjalanan hidup manusia ini cukup panjang. Kita manusia ini pertama kali diciptakan oleh Allah di perut ibu kita. Ya, itu tahapan awal. Jadi ibu-ibu ini punya jasa yang sangat besar, ya. Dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perut seorang ibu ada janin. Yang mana Allah menitipkan manusia dalam perut seorang ibu. 9 bulan seorang ibu mengandung. Dan ketika usia sudah menginjak 3 bulan lebih, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, fayursalu alaihi malak. Bayangkan dalam perut seorang ibu ternyata dihuni oleh malaikat. Karena dalam hadis ini disebutkan fayursalu alaihi malak. Allah mengutus malaikat. Fayunfakhu fihi ruh. Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh di dalam perut seorang ibu. Fayuktabu bi arba'i kalimatin, untuk menuliskan tentang 4 takdir yang akan diterima oleh sang bakal bayi yang akan lahir ke dunia. Tentang ajalnya, tentang rezekinya, tentang hidupnya bahagia sengsara di dunia, Allah sudah tentukan di dalam perut seorang ibu. Nah, maka seorang ibu ketika mengandung yang baik-baik, jadi seorang ibu yang baik, ya, jangan kemudian dia marah-marah, aduh gara-gara bayi ini saya nggak bisa tidur, sakit semua badan saya, ya, kemudian mencaci maki, omongannya kotor, jangan. Kenapa? Karena dalam perut seorang ibu itu sedang ada yang jaga, yaitu malaikat. Sehingga ketika kita jumpai mungkin istri kita, mungkin ada yang menjumpai, pernah kejadian atau seorang ibu atau mungkin siapa saja jatuh berkali-kali, walhamdulillah janinnya masih utuh, ya, tidak terjadi keguguran. Taib, ala kulli hal, ini fase yang pertama, kehidupan dalam perut seorang ibu. Kehidupan yang kedua yaitu kehidupan di alam dunia. Kehidupan yang ketiga yaitu kehidupan di alam kubur. Kehidupan yang keempat yaitu hari kebangkitan di yaumil qiyamah. Ya. Ternyata kita masih baru di 2 alam. Dari dalam perut ibu kita, kemudian kita dilahirkan di dunia ini. Masih ada alam yang berikutnya, kubur. Alam kubur ini ada kehidupan. Alam kubur ini ada kehidupan. Jangan dikira mereka mati. Mereka sedang hidup dalam kubur. Mereka di dalam kuburan ini entah orang tua kita, ibu kita, bapak kita, saudara kita, teman kita, guru kita, apa yang sedang di dalam kuburan kita nggak tahu. Fanuslimu liqada'illah. Kita menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur selamat dari siksa kubur. Kalau dia tidak selamat dari siksa kubur, maka alamat dia terus akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih ada yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah, manusia dimatikan, seluruh makhluk dibinasakan oleh Allah. Di dalam surat Al-Qari'ah. Hafal surat Al-Qari'ah? Hah? Siapa yang mau baca? Ini yang kecil mana? Ini. Hafal surat Al-Qari'ah. Nanti dapat hadiah dari Pak Nur. Mana Pak Nur? Oh, Pak Nurnya kabur. Oh, itu. Ya. Surat Al-Qari'ah hafal. Coba baca. Bismillah. وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair. Nanti diminta hadiahnya ke Pak Nur ya. Pak Nur siapin hadiah.
Baik, jazakumullah khair. Jadi di dalam surat Al-Qari'ah yang sering kita baca dalam sholat kita keseharian kita, suratnya cukup pendek, nggak panjang. Anak-anak kecil insya Allah semuanya hafal. Ternyata surat Al-Qari'ah ini menceritakan tentang kejadian huru hara hari kiamat, bagaimana manusia di seluruh makhluk dibinasakan oleh Allah sampai dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering membaca surat Al-Qari'ah, tapi karena kita nggak tahu artinya, ya enjoy aja, santai. Tidak tersentuh hati kita ketika membaca ayat tersebut. Ternyata surat Al-Qari'ah ini, Al-Qari'ah ismun min asma'i yaumil qiyamah. Ternyata nama Al-Qari'ah ini merupakan nama dari nama-nama hari kiamat. Nama hari kiamat itu banyak. Al-Qari'ah, Al-Haqqah, Wat-Tama, Was-Sakha. Ya, ini di antara Yaumut Tanad, ya, ini nama-nama hari kiamat. Nama hari kiamat itu banyak dan setiap makna memiliki arti berbeda-beda. Itulah luasnya ilmu bahasa Arab. Artinya satu, nama hari kiamat, tapi ternyata setiap kalimat memiliki makna kandungan arti berbeda-beda. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu artinya adalah suara tiupan sangkakala atau tiupan yang sangat dahsyat. Bunyi yang sangat keras, yang sangat dahsyat, yang mana itu adalah bunyi yang ditimbulkan oleh tiupan sangkakala. Malaikat Israfil alaihissalatu wassalam, ya, sedang menunggu untuk diutus oleh Allah untuk meniupkan sangkakalanya. Ketika ditiupkan sangkakalanya, maka seluruh penghuni langit dan bumi akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk dibinasakan oleh Allah, terkubur manusia. Dan bumi ini yang kita melihat, ada gunung yang tinggi, ada lembah, ada jurang, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada gedung, ada rumah dan sebagainya. Ketika di yaumil qiyamah, ketika ditiupkan bunyi sangkakala yang pertama, Allah benturkan antara langit dengan bumi dengan satu kali benturan, maka bumi ini akan menjadi rata. Seluruh makhluk dikubur oleh Allah Subhanahu wa taala dan menunggu tiupan bunyi yang kedua, di mana seluruh manusia akan dibangkitkan oleh Allah dari balik kuburannya. Dan ini hari yang sangat dahsyat. Sehingga kalau kita menjumpai kisah-kisahnya para imamatus salaf, para sahabat, para imamatus salaf itu, mereka sahabat radhiyallahu anhum, mereka ini sahabat sudah dijamin surga oleh Allah. Tapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seluruh sahabat, semuanya tidak ada yang merasa aman. Mereka masih mengkhawatirkan kalau dosanya tidak diampuni oleh Allah, kelak mereka masuk neraka Allah. Padahal sudah ada nas dalam Al-Quran dan Rasulullah sudah memuji mereka bahwasanya mereka min ahlil jannah. Tapi sahabat tidak pernah merasa aman. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, manusia terbaik setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Pernah Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat seekor burung yang hinggap di atas pohon. Kemudian Abu Bakar bersenandung, "Tuba laka ya tayr, tatiru taqa'u 'ala asy-syajar, thumma ta'kulu min ath-thamar, thumma tatiru wa la takunu bighairi hisabin wala 'adabin." Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika melihat seekor burung hinggap di atas pohon, dia bersenandung mengatakan, "Wahai burung, wahai seekor burung, sungguh beruntung nasibmu. Engkau hinggap di atas pohon, kemudian engkau memakan buah-buahannya, kemudian engkau terbang lagi meninggalkan pohon tadi tanpa engkau akan dihisab oleh Allah ataupun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Ya laitani kuntu mithluk. Duhai kalau seandainya diriku seperti dirimu wahai burung." Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia juga mengatakan, kalau seandainya aku ini diciptakan oleh Allah menjadi tanaman di pinggir jalan, rumput-rumputan atau dedaunan, kemudian lewat binatang ternak, kemudian memakan tanaman tadi, aku berharap ketika dikunyah dan dimasukkan ke dalam perutnya, aku pengen dikeluarkan menjadi binatang ternak, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tanpa aku wala akun basyara, tanpa aku diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu demikian pula. Duhai kalau seandainya aku ini seekor domba, samminuni, keluargaku memberikan aku dedaunan ataupun rumput sehingga tubuhku gemuk,
kemudian dzabahuni thumma akala lahmi wa syaraba maraqi. Kalau seandainya aku ini dijadikan sebagai seekor domba, kemudian aku diberikan makanan yang banyak oleh keluargaku, kemudian setelah tubuhku gemuk, aku disembelih, kemudian dimakan dagingnya, kemudian diminum kuahnya, walam akun basyara, oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia. Naam, demikianlah para sahabat, mereka merasa khawatir dan merasa takut bahwasanya mereka tidak senang dijadikan sebagai manusia, karena ternyata menjadi manusia ini bebannya cukup berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda radhiyallahu anhu, di detik-detik ketika ajal hendak menjemput nyawanya, wahai Damun, janganlah kelak esok di yaumil qiyamah engkau adukan diriku kepada Allah. Demi Allah, aku tidak pernah memberikan beban yang berat kepada dirimu. Bayangkan, kepada seekor binatang ternak, para sahabat takutnya luar biasa. Dan Abu Darda ketika ontanya dipinjam oleh orang lain, Abu Darda senantiasa berpesan, tolong jangan engkau berikan beban yang berat kepada ontaku. Para sahabat kepada binatang-binatang ternak, mereka tingkat ketakwaannya, ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sangat luar biasa. Padahal jaminan surga sudah di hadapan, di mata mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Mereka dijanjikan oleh Allah jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka dijanjikan surga oleh Allah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tetap merasa khawatir, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir tidak diampuni dosanya oleh Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, detik-detik ketika ajal hendak menjemput nyawanya, Umar radhiyallahu anhu, seorang Amirul Mukminin, kepala negara, memerintahkan kepada anaknya, ya bunayya, dha' khadhi 'alal ard, asa ayyarhamuni. Wahai putraku, letakkan pipiku di atas tanah supaya nempel dengan tanah. Semoga dengannya aku bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailul lil ummi, kemudian Umar mengatakan, wailul lil ummi, wailul lil ummi, wailul lil ummi illam taghfirli thumma qada. Lalu di ucapan terakhir Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah memerintahkan kepada putranya untuk meletakkan pipinya menempel di atas tanah, Umar mengatakan, celaka diriku, celaka diriku, celaka diriku kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosaku, kemudian nyawa dicabut oleh malaikatul maut. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Inilah sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para aimatus salaf. Di dalam kesehariannya mereka itu seakan-akan menutup telinganya ketika diceritakan tentang kenikmatan surga. Bahwasanya barang siapa beramal demikian maka dia akan mendapatkan surga. Surga itu demikian surga. Mereka ketika berbicara surga seakan-akan mereka tidak mau mendengar. Ditutup, seakan-akan mereka nggak mau dengar. Perkara-perkara kenikmatan surga mereka tidak mau mendengar sama sekali. Ditutup telinganya. Apa yang mereka ingin perdengarkan? Mereka ingin mendengar bagaimana azab kubur, bagaimana yaitu yaumil qiyamah, bagaimana hari perjumpaan dengan Allah, bagaimana yaumil hisab, bagaimana tentang neraka Allah. Itu yang mereka ingin dengar di telinga mereka. Sehingga mereka dimanapun mereka berada, mereka senantiasa khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika di rumahnya, beliau duduk seakan-akan beliau sedang duduk berada di masjid, tenang dan begitu khusyuknya beliau beribadah ketika dalam rumahnya. Naam, ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang neraka Allah, menangis Umar dari malam sampai subuh, beliau menangis. Ketika membaca ayat-ayat Allah yang di situ menceritakan tentang azab neraka,
Umar radhiyallahu anhu dia menangis sampai tubuhnya menggigil. Kemudian para a'immatus salaf demikian pula. Ada di antara mereka yang ketika hendak mengingatkan kematian, mereka mengatakan, hatuni kafani, tolong berikan aku kain kafanku. Karena dengan kain kafan ini, imma ayyabduluni khairun minha, imma aku akan diberikan pakaian yang lebih baik darinya, atau aku akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala pakaian lebih jelek daripadanya. Dia mengatakan, hatuni kafani, tolong berikan kain kafanku. Kain kafan diminta oleh sahabat untuk diletakkan di rumahnya untuk dia mengingat kematian. Kalau kita zaman sekarang mungkin dianggap sesuatu hal yang dianggap ada mistisnya, jangan meletakkan kain kafan ini dan sebagainya, ada unsur mistik-mistiknya. Tapi sudut pandangnya berbeda dengan sahabat. Sahabat malah meminta, tolong berikan aku dua kain, hatuni kafani. Ishtaruli thawbaini abyadaini. Tolong, ada yang mengatakan di antara a'immatus salaf mengatakan, tolong belikan aku dua kain putih. Yang mana kain putih ini imma aku akan memakainya dengan baik, atau justru Allah akan menggantikannya dengan kain yang lebih buruk. Nah, kemudian disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wal Akhirah tentang ucapan Yazid Ar-Raqashi rahimahullahu taala. Yazid Ar-Raqashi rahimahullahu taala salah satu a'immatus salaf, dia berbicara kepada dirinya sendiri. Waihaka ya Yazid, man dalladhi yusalli anka ba'da al-maut? Man dalladhi yasumu anka ba'da al-maut? Man dalladhi yataradda anka ba'da al-maut? Min al-maut talibahu والقبر بيته والتراب فراشه والدود أنيسه وهو مع هذا ينتظر فزع الأكبر كيف يكون حاله. Yazid Ar-Raqashi rahimahullahu ta'ala, dia berbicara kepada dirinya sendiri. Celaka dirimu wahai Yazid. Siapakah yang akan menyolati dirimu ketika engkau wafat? Siapakah yang akan menggantikan puasamu ketika engkau wafat? Siapakah yang akan mendoakan dirimu ketika engkau wafat? Sedangkan kematian itu sedang menanti dirimu. Kuburan itu adalah rumahmu. Tanah kuburan itu adalah tempat tidurmu. Cacing-cacing tanah itu adalah temanmu. Dan dalam keadaan demikian, dirimu sedang menanti kematian. Bagaimana dirimu akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bagaimana? Tidak bisa mengetahui. Bagaimana seorang kelak dibangkitkan oleh Allah dalam kuburannya. Wal qabru baitahu, wat turabu firashuhu, wadudu anisuhu. Kuburan itu adalah rumahnya, tanah kuburan itu adalah tempat tidurnya, dan cacing-cacing tanah itu adalah temannya di dalamnya. Inilah mereka para a'immatus salaf. Mereka memiliki sudut pandang yang begitu jauhnya untuk meneropong tentang alam kubur, untuk meneropong tentang hari kebangkitan, yaumil qiyamah, yaumil hisab, hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, hampir setiap hari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dia menangis, tidak di masjid, tidak di pasar, tidak di rumah, tidak dimanapun dia menangis. Ditanya oleh sahabatnya, wahai Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, apakah keadaanmu demikian walaupun di rumah? Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, apa yang kau katakan aku tidak memperhatikannya. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, setiap hari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dihantui oleh hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, bagaimana kelak ketika aku dibangkitkan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada diriku, ihmil fa inni la ghafartu lak. Wahai Al-Hasan Al-Basri, ketika Allah membukakan catatan-catatannya, lalu dikatakan oleh Allah,
tanggunglah dosa-dosamu, sesungguhnya aku tidak akan mengampuni dosamu. Lalu Al-Hasan Al-Basri dia mengatakan, ana wa anta fanahnu na'mal wala likubuli li'a'malina. Saya dan anda, ternyata kita beramal di dunia ini, ternyata amalan kita tidak diterima oleh Allah di yaumil qiyamah. Lalu Allah di yaumil qiyamah mengatakan, ihmil fa inni la ghafartu lakum. Tanggunglah dosa-dosa kalian, aku tidak akan mengampuni dosa-dosa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini yang menghantui Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, yang menjadikan dia setiap hari menangis. Tiap hari dia menangis. Al-Hasan Al-Basri wa Umar ibn Abdul Aziz, setiap hari mereka berdua ini menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, salah satu seorang a'immah ahli hadis, seakan-akan neraka itu tidak diciptakan hanya untuk mereka berdua. Ajaban li khaufi Umar. Sungguh kita merasa heran dari rasa takutnya Umar radhiyallahu anhu atau Umar bin Abdul Aziz. Seakan-akan neraka itu tidak diciptakan untuk mereka berdua. Kenapa? Karena setiap hari, hampir setiap hari mereka menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saudaraku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, hidup di dunia ini waktunya cukup singkat. Hidup di dunia ini waktunya cukup singkat dan sangat singkat. Apa yang kita cari di dunia ini? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah jelas dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, tugasnya mereka hanya beribadah kepadaku, kata Allah. Kita dari melek mata sampai tidur, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan bahwasanya hidup di kampung seperti ini, demi Allah ada kenikmatan. Saya tidak memandang dari sisi duniawi, tapi di sini ada kenikmatan ruhiyah. Bagi barang siapa yang dia bisa memaksimalkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka di situ dia akan mendapatkan kenikmatan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah merasakan hidup di kampung, di pedalaman, di negara Yaman, ya. Tidak ada dunia, tidak ada televisi, tidak kenal perempuan yang bersolek ria, semuanya perempuannya serba hitam. Kita tidak tahu hari, tidak tahu waktu, tidak tahu tanggal, tidak tahu. Alhasil tahu-tahu sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun teman-teman di sana ini. Mereka berjalan, mereka belajar dan belajar dan belajar. Walhamdulillah, zaman kita belajar dulu tidak ada handphone. Itu kenikmatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada handphone, mungkin sudah nggak bisa belajar, kita terlalu banyak main handphone. Naam. Jadi hidup di perkampungan-perkampungan semacam ini itu ada kenikmatan sebetulnya. Kalau seandainya di sini ada ada tempat yang bisa untuk mewarnai masyarakatnya untuk taat beribadah kepada Allah, itu satu bentuk karunia yang sangat nikmat. Saya sendiri pengen hidup di perkampungan-perkampungan yang tenang, yang jauh dari maksiat, jauh dari perkotaan, jauh dari fitnah, jauh dari berita-berita TV, berita apapun yang kita nggak mau pengen dengar. Kita cuma pengen hidup di masjid, beribadah kepada Allah, kita berdakwah kepada manusia, ibadah dan ibadah. Thalabul ilm, menuntut ilmu. Sudah itu aja hidup. Ya, simple. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hidup, saudara sekalian hidup di kampung semacam ini, jangan pesimis, jangan mengatakan ya kita orang kampung, kita orang terbelakang, kita begini. Ini nikmat yang luar biasa. Orang kota nggak bisa seperti bapak-bapak dan ibu-ibu sini. Orang kota sudah banyak stresnya. Ya, orang kota ini melihat kreditnya Jakarta, macetnya Jakarta, ya, bagaimana berpanas-panasan, berjubel di jalan, berjibun dan lain sebagainya. Belum lagi dengan isu-isu ya, COVID dan sebagainya. Masalah terus bertumpuk yang dirasakan oleh orang-orang kota. Tapi kalau orang di semacam ini,
walhamdulillah, ke ladang, pulang, sholat, kumpul keluarga, ke masjid, sudah enak hidupnya. Bercocok tanam, ada hasilnya, jual, dapat, ditabung, terus seperti itu. Ini satu bentuk karunia, tinggal bagaimana kita memanage beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya di sini ada pendidikan-pendidikan Islam yang benar, yang lurus, yang dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah, walhamdulillah. Ya. Naam, pendidikan-pendidikan yang mengutamakan yaitu mendidik anak-anak kaum muslimin untuk mereka bisa taat beribadah kepada Allah. Tak kadar-kadar yang mereka bisa mau menghafal Al-Quran. Naam, karena anak-anak yang dia bisa menghafal Al-Quran atau dia Al-Quran ini akan menjadi syafaat kelak di yaumil qiyamah kepada orang tuanya. Maka ada program di sini mau mendirikan tahfidzul Quran, ada pondok pesantren atau mungkin ada sekolah-sekolah yang dia berbasis untuk tahfidzul Quran, didukung ya. Jangan malah digembosin, jangan malah kita mengkebirinya, dipersulit perizinannya dan lain sebagainya. Karena kemaslahatannya ini untuk ya. Masya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, jadi Nabi itu kebanyakan beliau jadi imam. Jadi kalau imamnya ketinggalan sholat, nggak tahu bagaimana makmumnya. Ya, karena Nabi itu selalu senantiasa jadi imam sholat. Pernah Rasulullah tidak sholat bersama sahabatnya. Kapan? Ya di bulan Rabiul Awal ini. Rasulullah 7 hari, hampir seminggu beliau mengalami sakit yang sudah mulai menurun, kondisinya terus drop. Ya. Disebutkan Rasulullah ketika itu di hari Senin ya, pada tahun 11 Hijriah, 11 Hijriah ya. Di hari Senin di bulan Rabiul. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kondisinya sudah sangat payah dan parah. Beliau pulang ketika selesai melaksanakan Hajjatul Wada, dan Rasulullah sudah ada firasat. Rasulullah sudah mengatakan kepada para sahabatnya, la'alli lam ahujju min ba'di 'amin hadha. Mungkin setelah tahun ini aku tidak pernah akan berhaji lagi, kata Rasulullah SAW. Setelah tahun ini aku tidak akan pernah berjumpa lagi dengan kalian, kata Rasulullah. Dan di Hajjatul Wada turun beberapa ayat kepada Rasulullah. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini di Hajjatul Wada, di hari Jumat, aku telah sempurnakan agama kalian dan aku ridho Islam itu sebagai agama kalian. Dan aku telah sempurnakan kenikmatan atas kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada sahabat yang lainnya, siapa yang idza jaa nasrullahi wal fath, ketika Allah akan menolong agama ini dengan membuka daerah-daerah. Sahabat mengatakan Allah akan menolong agama ini, akan membuka lagi daerah-daerah baru dan lain sebagainya. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Abdullah ibn Abbas yang sudah didoakan oleh Rasulullah untuk menjadi terjemahanul Quran, penterjemah Al-Quran. Ibnu Abbas ditanya untuk mengartikan tafsir ayat atau surat An-Nasr. Kata Abdullah ibn Abbas bahwasanya kematian Rasulullah telah dekat. Nah, ternyata surat An-Nasr turun di Hajjatul Wada. Nah, kemudian setelah beliau pulang ke Madinah, beliau berziarah ke kuburan syuhada'ul Uhud. Selesai beliau mengatakan kepada penghuni kubur, usyhidullah inni ankum radin. Allah yang menjadi saksi, aku ridha terhadap apa yang telah kalian capai. Kemudian beliau di tengah jalan, beliau mengatakan kepada sahabatnya, wadidtu anni an laqaitu ikhwani. Qalu alasna ikhwanukum ya Rasulullah? Qala la bal antum ashabi. Rasulullah setelah keluar dari kuburan syuhada, selesai keluar dari kuburan Baqi, beliau mengalami sakit kepala yang sangat luar biasa, diikat oleh beliau dengan ikatan yang sangat kencang.
beliau menggigil dan para sahabat mengatakan kami merasakan betapa sakitnya apa yang dirasakan oleh sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengalami sakit kepala yang sangat luar biasa. Akhirnya beliau ketika itu giliran di rumah istrinya Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada istri-istrinya. Sudah kondisinya sudah semakin ngedrop, ya, semakin parah sakitnya sudah semakin parah. Rasulullah mengumpulkan istri